Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bermengerjakan online ini, dan tentunya sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang kalimat yang pertama, yaitu kalimat isim. Kemudian yang kedua yaitu kalimat fi'il. Namun sebelum masuk ke pembahasan, kita sama-sama tahu semuanya bahwa untuk saat ini kita sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya virus COVID-19 atau virus corona. Semoga dengan adanya cobaan ini kita senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bencana ini atau cobaan ini secepatnya akan berakhir. Baik, untuk selanjutnya langsung ke pembahasan. Saya akan sedikit membahas tentang kalimat di dalam bahasa Arab. Baik, di dalam bahasa Arab ada istilah kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa kita yaitu kata, ya, kata. Sedangkan kalau misalkan jumlah dalam bahasa kita itu adalah kalimat. Jadi ada perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Namun saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kalimat. Jadi kalimat itu ada tiga. Kalimat ada tiga. Yang pertama yaitu kalimat isim. Yang pertama yaitu kalimat isim. Kemudian yang kedua ada namanya kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il. Saya ulangi. Yang pertama kalimat itu ada kalimat isim, ada kalimat fi'il. Kemudian yang terakhir ada kalimat huruf. Jadi ada tiga dalam tatanan bahasa Arab. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf. Namun tentunya yang akan kita fokuskan pada pertemuan kali ini yaitu cuma dua. Yang pertama kita akan sedikit membahas kalimat isim. Kemudian yang kedua kita sedikit membahas kalimat fi'il. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pertama, apa sih
kalimat isim itu. Kalimat isim itu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman wa makan, yaitu kalimat isim itu kalimat yang dia itu bermakna terhadap dirinya sendiri, akan tetapi tidak ada hubungannya dengan waktu. Contoh misalkan di sini ada mufradat, misalkan idaratun. Nah, kata idaratun di sini bermakna kantor. Nah, kalau kita bicara kantor, artinya tidak ada kaitannya waktu. Artinya dia sudah bermakna dirinya sendiri, idarat kantor. Jadi nggak mungkin misalkan kantor itu bermakna desa misalkan. Jadi tidak seperti itu. Jadi maknanya benar-benar real di makna itu, akan tetapi tidak punya kaitannya dengan waktu. Contohnya tadi misalkan idaratun, itu namanya kalimat isim. Kemudian ada lagi contohnya, saya kasih 5 contoh. Di sini ada misalkan jamilatun. Ada idaratun, ada jamilatun, ada lagi baitun, ada lagi misalkan faslun, kemudian yang terakhir ada misalkan babun. Nah, saya ulangi lagi. Kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama kalimat isim, ada yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Kalimat isim yaitu kalimat yang bermakna terhadap dirinya sendiri, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya misalkan idaratun. Idaratun ini artinya kantor. Kemudian ada jamilatun. Jamilatun itu indah atau bagus. Kemudian ada baitun. Baitun itu rumah. Ya rumah. Jadi tidak ada kaitannya dengan waktu. Kemudian ada faslun. Faslun itu artinya kelas. Kemudian yang terakhir ada babun, artinya pintu. Ya, kemudian kita coba bawa ke dibuat kalimat, dibuat jumlah, bukan kalimat maksudnya. Contoh misalkan kita ambil dari kata idaratun kabirun misalkan. Nah, dari jumlah ini kita bisa tahu di sini ada kalimat isim yang disandingkan dengan huruf setelahnya, dengan kata setelahnya. Contohnya misalkan idaratun kabiratun ini. Jadi kalimat isim ini ada beberapa tanda-tanda, nanti saya jelaskan. Tapi kalau kita ke bawah ke kalimatnya seperti jumlahnya seperti ini. Misalkan idaratun kabiratun, bukan kabirun, maaf. Kabiratun. Nah, itu dalam jumlahnya. Jadi kalimat isim bisa dibentuk seperti itu. Kemudian kita coba mengenal tanda-tanda isim. Jadi di isim itu ada tanda-tandanya yang bisa disebut kalimat isim itu. Misalkan tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama yaitu
Jar. Jar itu fathah, kasroh. Terus yang kedua ada namanya huruf jar. Huruf jar. Yang ketiga ada tanwin. Yang terakhir ada al. Nah, jadi isim itu bisa diketahui atau bisa ditandai dengan adanya 4 konsep ini. Yang pertama tadi huruf jar. Jar, pemasukan jar maksudnya dalam katanya itu nanti ada huruf kasrohnya di belakang. Contohnya misalkan tadi idarati. Nah, akan tetapi ini tidak bisa langsung jar begitu saja. Nanti ada tanda-tanda yang kedua, yaitu kemasukan huruf jar. Contohnya misalkan fil idarati. Nah, jadi tanda-tanda isim ini sudah mencakup dua-duanya, bahkan 3. Yang pertama jar, terus yang kedua kemasukan huruf jar, terus yang ketiga ada alnya. Ya, ada alnya. Jadi sudah mencakup 3 sekaligus. Kemudian yang terakhir ada tanwin. Tanwin contohnya misalkan idaratun saja. Idaratun. Nah, di belakangnya di tambah bukannya sini menggunakan huruf tanwin. Jadi itu sudah menandakan bahwa itu adalah kalimat isim. Saya ulangi lagi, kalimat ada 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fiil, yang ketiga kalimat huruf. Kita fokusnya kedua, isim sama fiil. Yang pertama kalimat isim itu kalimat yang bermakna terhadap dirinya sendiri, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya tadi misalkan idaratun pertama, yang kedua ada jamilatun, yang ketiga ada baitun, yang keempat ada faslun, kemudian yang terakhir ada babun. Itulah kalimat-kalimat isim, contoh kalimat isim. Kemudian tanda-tanda kalimat isim ada 4 juga, ada 4 maksudnya. Yang pertama dia itu kemasukan jar atau jar. Jar itu kasroh di belakang katanya. Jadi hurufnya kasroh, bukan fathah ataupun bukan sukun ataupun bukan dhamma. Jadi di belakangnya itu kasroh, jar. Contohnya tadi fil idarati. Ini namanya jar. T-nya di sini jar. Kemudian yang kedua kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar di sini ada huruf jarnya fi. Ini namanya huruf jar. Jadi ketika sudah kemasukan fi di awal kata idarah tadi, itu sudah otomatis di belakangnya menggunakan kasroh atau jar. Akan tetapi nanti ada beberapa pengecualian. Kemudian ada alnya. Jadi al bisa dipakai al, bisa dikasih al di isim itu. Contoh misalkan fil idarati. Jadi bukan fi idarati, akan tetapi fil idarati itu salah satu tanda-tanda dari isim. Kemudian yang terakhir ada tanwin di sini. Ada tanwin. Tanwin itu bisa fathahtain, bisa kasrotain, atau bisa dhammatain. Kebetulan di sini dhammatain. Itu tanda-tanda dari isim. Isim sudah ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan fiil. Saya hapus dulu ini.
Oke, kita coba masuk ke pembahasan fi'il. Nah, apa sih fi'il itu? Fi'il di sini kalimat yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri, akan tetapi ini ada kaitannya dengan waktu. Baik waktunya itu sudah terlewat, akan datang, atau ketika dilakukan sekarang. Saya ulangi, kalimat fi'il itu yaitu kalimat yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri, jadi bukan makna dari yang lain, dan ada kaitannya dengan waktu. Bisa waktunya itu sudah terlewat, sudah lampau, ya, sudah zaman dahulu. Kemudian ada waktu yang akan datang. Terus yang ketiga ada waktu yang ketika sekarang dilakukan. Itu kalimat fi'il. Nah, kemudian fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il namanya fi'il madhi. Nah, saya ulangi, jadi fi'il di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama fi'il madhi. Kemudian yang kedua ada namanya fi'il mudhari'. Nah, yang pertama tadi fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada namanya fi'il amr. Ya. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari fi'il madhi. Nah, fi'il madhi di sini yang tadi saya bilang, fi'il itu ada kaitannya dengan waktu yang sudah berlalu, waktu yang akan datang atau sekarang dilakukan, dan ada namanya fi'il amr. Kita coba bahas fi'il madhi. Fi'il madhi itu suatu kalimat yang dia itu kaitannya dengan waktu, akan tetapi di masa lampau. Contohnya misalkan di sini saya ambil contoh misalkan akhadha. Nah, akhadha di sini ini menunjukkan kalau ini sudah terlewat masanya. Ini artinya mengambil. Artinya sudah mengambil. Artinya sudah konteks waktunya itu sudah selesai. Jadi dia sudah mengambil. Nah, makanya dinamakan fi'il madhi. Jadi konteks waktunya itu sudah selesai. Sudah mengambil. Itu. Terus yang kedua ada contohnya lagi akala. Yang ketiga ada di sini qara'a. Ada kemudian ajaba. Jadi saya ambil 5. Kemudian yang terakhir ada zakar. Nah, dari lima contoh ini sudah menunjukkan fi'il madhi semua, karena 5-5-nya ini menunjukkan waktu yang sudah lampau, artinya sudah terlewat. Contohnya misalkan di sini sudah mengambil, nah di sini sudah makan, artinya di sini sudah membaca, di sini yang ajabah sudah menjawab, yang terakhir ada zakaro sudah mengingat. Nah, itu dinamakan fi'il madhi karena konteks waktunya itu sudah kelewat atau lampau. Jadi dia punya masa lampau sesuai dengan definisi dari fi'il tadi, kalimat yang menunjukkan terhadap dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Itu untuk fi'il madhi. Kemudian ada namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kalau tadi fi'il madhi dia itu konteks waktunya itu lampau atau terlewat. Kalau fi'il mudhari' waktunya itu sekarang, ya sekarang,
atau akan dilakukan. Contohnya misalkan kalau kita ini ya'khudhu. Ya'khudhu kemudian akala menjadi ya'kulu. Qara'a menjadi yaqra'u. Kemudian ajaba menjadi yajibu. Kemudian terakhir dzakara menjadi yudkaru. Yadkuru maksudnya. Nah, jadi konteks fi'il mudhari di sini zamannya atau waktunya itu akan datang ataupun ketika dilakukan. Contohnya ini misalkan ya'khudhu, dia mengambil, kemudian ya'kulu, dia makan. Artinya kan konteks waktunya itu ketika dilakukan sekarang. Kemudian ada yaqra'u, ada yajibu, ada yadkuru. Dan semuanya ini namanya fi'il mudhari karena konteks waktunya itu sekarang ataupun akan dilakukan. Itu fi'il mudhari. Kemudian ada yang ketiga namanya fi'il amar. Fi'il amar itu kalimat perintah. Jadi kita kalau misalkan memerintahkan kepada seseorang itu menggunakan fi'il amar, perintah. Jadi nyuruh orang itu namanya fi'il amar. Contoh misalkan kalau akhadha ya'khudhu menjadi khudh. Saya ambil contohnya khudh. Kalau akala ya'khudhu menjadi ul. Qara'a yaqra'u yaqra'. Ajaba yajibu ajib. Dzakara yadhkuru udhkur. Nah, jadi dari kelima contoh ini dinamakan fi'il amar karena di sini kalimat perintah semuanya. Jadi ketika kita memerintahkan kepada seseorang itu menggunakan fi'il amar. Oke, coba kita bawa ke ranah jumlah. Jadi kita contohkan misalkan dari fi'il madhi dulu. Contoh jumlahnya kita ambil dari akhadha dulu. Akhadha Ahmad kitaban. Nah, contohnya misalkan dalam jumlah itu ada akhadha Ahmad kitaban. Ahmad sudah mengambil kitab. Nah, jadi di sini ada contoh fi'il yang mana ini fi'il madhi karena sudah terlewat. Jadi Ahmad itu sudah mengambil kitab itu. Di situ ada akhadha Ahmad kitaban. Kemudian contoh yang fi'il mudhari misalkan ya'khudhu kitaban. Ya'khudhu kitaban. Nah, jadi contoh fi'il mudhari di sini ya'khudhu kitaban. Ya'khudhunya ini fi'il mudhari'nya.
karena di sini menunjukkan bahwa dia sedang mengambil kitab. Nah, makna mudhari itu kan, makna fi'il mudhari itu kan sedang atau akan dilakukan. Nah, jadi ya'khudhu itu bermakna dia sedang mengambil kitab. Kemudian yang terakhir ada contohnya fi'il amr. Contohnya saya ambil dari khudh kitaban. Nah, jadi contoh di sini khudh kitaban yang menjadi fi'il amrnya yaitu kata khudh. Khudh di sini bermakna ambillah kitab. Nah, jadi ini kalimat perintah. Jadi semuanya pokoknya kalau misalkan kalian teman-teman di sini di online ini mau menyuruh kepada seseorang itu menggunakan fi'il amr atau kalimat perintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.